Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Bahroin dan rekan saya Nabila Dinda Rahmania dan rekan saya satunya Eka Putraningsih Jelina. Di sini saya mewakili teman-teman saya untuk menjelaskan dari video. Menjelaskan tentang tugas membuat sistem SCADA. Tugas sebuah SCADA seperti yang kita ketahui yaitu terdiri komponennya, yaitu di sini kita lihat terdiri dari 4 komponen SCADA, yaitu sensor baik yang analog maupun digital, lalu RTU yang merupakan unit-unit komputer kecil mini, maksudnya sebuah komputer ditempatkan pada lokasi tempat-tempat tertentu di lapangan. Lalu ada unit master SCADA atau master terminal unit yang biasa disebut MTU, dan yang keempat yaitu jaringan komunikasi. Dari tugas Pak Asmi waktu itu ditugaskan untuk menggunakan 2 slave atau 2 RTU dan 1 master atau 1 MTU. Di sini kita slave-nya atau RTU-nya kita menggunakan Arduino. Arduino yang kita gunakan yaitu Arduino Nano. Dan master atau MTU yang kita gunakan yaitu Android. Buat RTU di sini kan kita menggunakan 2 Arduino Nano, dimana Arduino Nano yang pertama itu terhubung dengan tombol dan LED, sedangkan Arduino Nano kedua yaitu potensio dan sound. Sedangkan MTU-nya di sini kan kita menggunakan Android. Jadi Android ini kita anggap sebagai MTU-nya. Komunikasi dari keduanya ini, RTU sama MTU, itu keduanya menggunakan Bluetooth. Bluetooth yang kita gunakan di Android, di Arduino-nya yaitu tipe HC05. Komunikasi kita menggunakan format seperti ini. Baik, kita langsung ke programnya dari Arduino. Di sini kita menggunakan 2 Arduino ini. Untuk Arduino yang ini, Arduino yang pertama, RTU yang pertama, sedangkan ini yang RTU yang kedua. Untuk RTU yang pertama di sini terhubung dengan tombol dan LED. Seperti yang kita tahu, dalam Arduino, dalam RTU atau dalam SCADA itu terdapat sensor. Sensor yang kita gunakan di sini itu tombol dan potensio. Pada RTU yang pertama terhubung dengan tombol. Tombol di sini terdiri dari 4 tombol, dimana untuk menghidupkan 2 lampu dan mematikan 2 lampu tersebut secara individual. Terus yang RTU yang kedua kita gunakan di sini sensornya yaitu potensio atau variable resistor. Untuk programnya seperti ini. Dalam penggunaan komunikasi kita ketahui terdapat format-format. Sebelum kita menjaga format-format, ada aturan atau cara berkomunikasi. Misalnya itu aturannya yaitu harus ada yang memulai pembicaraan, lawan bicara harus memberi respon, yang ketiga harus ada yang mengakhiri pembicaraan, dan seterusnya. Dan dalam komunikasi terdapat sebuah format pada SCADA pada umumnya, yaitu alamat
dan dipisahkan dengan titik 2 perintah, lalu parameter 1 dan parameter 2. Baik, di sini kita setting merubah sedikit untuk format protokolnya. Nah, ini di sini format protokol. Ini program yang sebelumnya untuk membaca tombol, dan yang selanjutnya yaitu format protokol. Nah, pemisah dari format ini jika yang pada umumnya yaitu menggunakan titik 2 sama dengan dan sebagainya. Di sini kami menggunakan tanda garis lurus ini, pemisah format protokol. Jadi 01 atau 02, jika 01 itu untuk slab 1 atau RTU 1, jika 02 itu untuk RTU yang kedua. Nah, lalu dipisahkan dengan ini. Data yang ke selanjutnya yaitu kode untuk tombol. Kode untuk tombol itu A, lalu kode untuk potensio itu B dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada pemisah lagi format protokol. Nah, data yang ke selanjutnya setelah alamat dan kode, apakah tombol atau apakah potensio, lalu value-nya di sini ini untuk ngeprint value-nya. Jika value-nya yang pertama itu 0, maka yang di print coba 1, coba 2 dan sebagainya. Nah, lalu dipisah lagi serial print OK ini sebagai CRC dan akhir komunikasi slab. Sementara untuk pengoreksian error kita masih menggunakan sederhana seperti ini. Lalu format protokol untuk slab yang kedua itu ini, dan B ini untuk potensio, kodenya langsung dicetak value-nya. Nah, ini nanti semua format protokol ini kita tampilkan di MTU biar bisa kita lihat apakah datanya itu masuk dengan benar atau ada kesalahan. Lalu di sini ada program yang untuk perintah suara. Ini cuma untuk tambahan saja untuk perintah suara. Kemudian di program Arduino yang kedua atau RTU yang kedua, kita di sini menggunakan sound. Jadi kita ada library yang digunakan yaitu DF player. Kemudian di sini komunikasi dari Bluetooth yang digunakan yaitu serial. Jadi Bluetooth itu Bluetooth HC05 itu komunikasinya menggunakan serial. Nah, serial bigennya kita gunakan 9600. Di sini serial bigen juga 9600. Kemudian untuk yang dikerjakan di sini yaitu komunikasi, maksudnya kita baca data komunikasi dari Bluetooth dan atau dari Bluetooth ataupun dari RTU 1. Jadi misalnya RTU 1 memberikan sinyal akan diproses di sini, ataupun MTU yang memberikan sinyal juga akan diproses. Nah, oke. Di sini jadi setiap adanya perubahan sistem, entah itu sistemnya dikontrol dari RCU 1, di mana RCU 1 terhubung dengan tombol, dan di MTU juga terdapat tombol. Dimanapun tombol itu ditekan, RTU 2 yang akan menginformasikan, yaitu mengkonfirmasikan dengan menggunakan perintah sound. Oke. Jika sudah, kita lanjut ke pengertian selanjutnya, yaitu pada MTU pada dasarnya terdapat HMI, yaitu Human Machine Interface. Kita juga sudah menyediakan di sini, kita menyediakannya menggunakan web, yaitu Meet App Inverter. Di sini kita sudah
sediakan aplikasinya, kita desain sedemikian rupa dan sudah kita desain agar mudah dibaca dan diprogram dengan programnya. Kalau di Image Adobe Illustrator itu menggunakan blok diagram seperti ini. Oke, ini screen 1, ini Bluetooth, ini kodenya seperti ini. Kita mulai dari atas, dan jika pengen insya Allah kita siapkan video tutorial untuk pembelajaran pembuatan ini. Kemudian ini juga kita gunakan, sudah kita program agar dapat berkomunikasi melalui Bluetooth. Oke, di sini kita bisa lihat ketika Bluetooth itu error dan apapun program yang di sini selalu terdapat Bluetooth karena komunikasinya dan data diterima yang dari MTU itu melalui Bluetooth. Oke, sebelum Bluetooth itu terhubung, ini before picking, maka Bluetooth itu tidak akan tersambung dan kita harus menekan dulu Bluetoothnya, lalu kita memilih list speaker, ini kita memilih di sini. Nah, lalu ketika Bluetooth itu sudah terkonek, warnanya akan hijau dan tertulis connected. Gitu. Masih banyak lagi di sini. Aplikasinya kita sediakan di Google Drive. Oke, untuk format protokol dari Arduino tadi kita bisa lihat di sini. Ini untuk format protokol, data yang masuk itu kita taruh di variabel global list. Oke, global list dan global data masuk. Nah, yang kita gunakan yaitu global list, dimana add ini garis lurus ini sebagai pemisahnya. Dari data yang sudah dipisah itu akan dikelompokkan data ke 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini jika data yang ketiga itu, di sini data ketiga kan value atau besarannya. Nah, itu data ketiga itu nilainya 1001 atau data ketiga 1002 dan atau data keempat 2001 dan seterusnya. Itu berarti MTU ini menerima data dia harus gimana dan harus gimana. Kurang lebih secara singkat seperti itu. Lalu di sini ada kanvas. Maksudnya kanvas di sini itu kita menyediakan grafik. Jadi pada aplikasinya kita menyediakan grafik ini, dan di sini kurang jelas, saya akan tunjukkan di HP. Ini aplikasinya sudah saya taruh di HP. Kita klik, lalu kita klik start. Nah, kita pilih yang di sini ada pilihan Bluetooth komunikasi. Nah, atas. Ups, maaf, salah pencet. Oke, sini kita klik Bluetooth komunikasi. Nah, ini jadi grafik nanti akan muncul di bagian ini. Grafiknya muncul di bagian kotak ini. Mohon maaf kameranya kurang jelas. Di sini juga kita sediakan tombol-tombol. Jadi tombol ini yang nantinya kita akan gunakan dari MTU di lapangan atau di Arduino nya kita juga sediakan tombol. Nah, untuk indikator lampunya menyala atau tidak kita menggunakan dua lampu. Jadi nanti di sini ada lampu. Jika lampunya menyala, di sini muncul lampu. Jika lampunya mati maka seperti ini hilang. Dan di sini juga ada keterangan lampu satu apakah nyala atau mati. Di sini tertulis mati dan ini data slide 2. Kita baca di sini data slide 2. Data slide 2 yang kita tampilkan berbentuk human machine interface-nya kita gunakan grafik. Dan ini untuk mikrofon kita juga sediakan perintah yang dimana MTU ini bisa memerintahkan atau memberi sinyal dari MTU ke RTU melalui perintah suara. Baiklah,
Jadi jika ditanya kenapa kita memilih sound, kami memilih sound, kita berumpama jika sistem ini kita misalnya diterapkan di pabrik, jadi maka fungsinya sistem ini yaitu misal operator atau pekerja yang di lapangan atau tergantung Arduino 2 atau RTU 2 ini ditempatkan di mana. Nah, jika operator atau pekerja yang di lapangan tersebut lagi makan atau sibuk, maka sound ini akan memberi informasi sehingga pekerja tetap bisa memantau. Jadi seumpama terjadi perubahan kondisi sistem, misal lampu A tiba-tiba menyala, operator atau pekerja mengetahui siapa yang mengontrol, apakah RTU, apakah MTU, apakah sistemnya memang lagi error, maka sound ini nanti fungsinya akan memberitahu hal tersebut. Mungkin cukup penjelasan awal, langsung kita simulasikan alatnya. Kita langsung ke simulasi alat. Oke. Jadi kita di sini mengetahui dulu master dengan RTU 1 dan RTU 2 komunikasinya melalui Bluetooth. Bluetoothnya posisinya di sini. Jadi untuk slave, karena juga keterbatasan Bluetooth, jadi untuk slave RTU 2 atau ya slave 2 atau RTU 2 dengan R1 RTU 1 ini kita hubungkan. Nah, tempatnya Bluetoothnya kita taruh di RTU 1, maksudnya Bluetoothnya ini ada di PCB nya RTU 1. Jadi ada kabel yang dari RTU 2 ke Bluetooth yang posisinya di RTU 1 di sini. Bluetoothnya di sini, jadi di ke sini. Nah, ini RTU 1-nya juga ke Bluetooth. Nah, dari Bluetooth di sini masternya kan kita menggunakan Android. Nah, Android sudah mempunyai Bluetooth sendiri. Ini Bluetooth komunikasi ke sini melalui Bluetooth menggunakan serial. Oke, masternya kita gunakan Android. Kita pastikan dulu tidak terhubung dengan apa-apa kabelnya. Oh ya, kenapa kami di sini menggunakan power supply? Karena jika menggunakan power bank itu Arduino-nya otomatis mati karena mungkin bebannya yang kurang. Oke, kita hidupkan dulu power supply-nya. Kita gunakan 5,1 volt. Oke, dari power supply kita langsung sambungkan ke USB hub sebagai power untuk ke Arduino 1 dan Arduino 2. Nah, ini untuk RTU 1, sedangkan ini yang RTU 2. Mohon maaf, ini RTU 1-nya kabelnya agak error, jadi agak diganjel sedikit. Oke, ini kabel yang saya maksud tadi menuju ke Bluetooth. Ini Bluetoothnya ini potensionya, tombolnya di sini ada 4 tombol: menghidupkan lampu 1, mematikan lampu 1, menghidupkan lampu 2, mematikan lampu 2. Kemudian ini ada lampu LED-nya dan sound ini yang kita gunakan. Oke, semoga videonya kelihatan. Nah, ini oke, kita hidupkan dulu SDR-nya. Nah, ininya kurang kelihatan ya, lampu LED-nya. Sudah nggak apa, nanti diubah, digerakin kameranya. Oke, kita ke master. Karena Bluetoothnya masih indikatornya kelap-kelip, berarti belum tersambung. Kita gunakan ini aplikasinya, kita buka aplikasinya. Bentar, belum dikeluarkan ini.
posisi awal aplikasi ada di sini. Oke, lalu kita klik start. Oke, di sini ada penjelasan sedikit tentang SCADA. Di sini ada menu-menu, program pembuat, program pembimbing kita. Terus di sini ada Bluetooth komunikasi. Oke, Bluetooth masih belum terkonek. Nah, kita sudah nyalakan Bluetoothnya, lalu kita pilih yang namanya HC05. Oke, nah Bluetoothnya sudah tidak menyala dan komunikasinya sudah masuk ke sini. Ini format protokolnya 01 yang pertama itu berarti data dari slave 1. A ini berarti tombol 1002 2002, berarti kondisi lampu 1 dan lampu 2 masih mati. Ini 1 itu lampu 1, 002 itu keadaan mati, 2 itu lampu 2, 002 itu keadaan mati. Oke, 1 menunjukkan CRC nya atau deteksi errornya. Oke, sekarang kita coba dulu, kita hidupkan melalui tombol yang ada di MTU. Oke, kita klik. Oke, sound mengatakan sistem dioperasikan dengan dari MTU dengan tombol. Oke, karena di sini ada perintah suara dan tombol, jadi kita bisa memerintahkan ke RTU menggunakan suara. Oke, itu lampu 1 menyala, warnanya kuning kelihatan, dan kita klik tombol 2. Oke, nah lampu keduanya menyala dan lampu di lapangan menyala, warna kuning dan putih. Di sini dua-duanya menyala, dan lampu 1 lampu 2 indikatornya hidup. Kondisinya 1 format protokolnya 1001 dan 2001, berarti lampu 1 berat menyala dan lampu 2 menyala, CRC nya oke, begitu. Oke, kita lihat lebih dekat lampunya. Di sini menyala dua-duanya. Oke, kita kembali lagi, lanjut kita operasikan lagi, kita matikan kedua lampu tersebut dari sini. Oke, mati 1. Sekali lagi kita matikan. Salah, kita pencet yang off. Lampunya mati semua. Sekarang kita coba kita memberi perintah menggunakan suara. Oke, RTU hidupkan semua. Sound menunjukkan sistem dioperasikan dari MTU dengan suara. Oke, yang kita perintahkan tadi menghidupkan semua, lampu 1 dan lampu 2 menyala. Oke, sekarang kita matikan lagi, langsung kita matikan semuanya saja biar lebih cepat. Oke, RTU matikan semua. Salah. Oke, RTU matikan semua. Masih salah lagi suara saya, mohon maaf, lebih dekat. Oke, RTU kembali. Oke, RTU matikan semua. Oke, itu jika dioperasikan dari MTU, semuanya berjalan dengan lancar, lampu indikator semua berjalan. Sekarang kita lihat
kita coba mengoperasikannya dari lapangan. Oke, kita hidupkan lampu 1. Sistem dioperasikan dari lapangan. Oke, di sini indikator pada HMI-nya, pada MTU juga menunjukkan lampu 1 menyala. Dan kita hidupkan juga lampu 2. Sistem dioperasikan dari lapangan. Oke, di MTU juga menunjukkan bahwa lampu yang kedua menyala. Sekarang kita matikan. Sistem dioperasikan dari lapangan. Oke, mati. Dan kita matikan lagi lampu pertama. Sistem dioperasikan dari lapangan. Oke, jadi MTU ini kita bisa mengontrol lampu tersebut, dan juga kita bisa memonitoring lampu tersebut. Kemudian ke tahap selanjutnya, yaitu potensio. Potensio posisinya ada di RTU 2. Sekarang kita coba ubah potensionya, apakah di MTU nya ini menunjukkan grafik nilai dengan grafik. Oke, kita ubah potensionya. Kita lihat dulu di sini. Oh, sudah terubah ternyata. Nilainya potensio sekarang 918, 911, 913 dan sekian. Kita ubah potensionya. Maaf, saya salah. Oke, itu bergerak. Kita kecilin lagi. Nah, cuman pembacaannya memang kurang baik. Mungkin entah potensionya yang kurang rewel atau memang datanya yang dikirim kurang bagus. Oke. Baiklah, dengan demikian dapat kita ketahui bahwa ada sebuah master, ada RTU 1 dan RTU 2. Oke, jadi ketika master memberi master terdapat dua kan, tombol sama suara. Jadi ketika salah satu ini diaktifkan atau dioperasikan, maka master akan memberikan dua sinyal sekaligus melalui Bluetooth. Nah, itu sinyal dengan dua arah. Arah yang pertama yaitu ke RTU 1 dan arah yang kedua yaitu ke RTU 2. Nah, bagaimana caranya master mengirim ke RTU 1 dan RTU 2 sekaligus, yaitu menggunakan format protokol yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu 01 untuk RTU 1, jika ke RTU 2 maka 02, dan A untuk tombol. Jika suara yang diaktifkan maka yaitu di sini B dan seterusnya. Kemudian nilai dari tombol atau suara, dan di sini CRC-nya. Oke, jadi ketika tombol atau suara di master sedang dijalankan atau dioperasikan, maka sinyal yang dikirim ke RTU 1 yaitu untuk menghidupkan atau mematikan LED, sedangkan yang dikirim ke RTU 2 yaitu untuk menghidupkan atau menjalankan sound. Di sini sound ini untuk memberikan informasi seperti video sebelumnya. Nah, ketika RTU 1 yang beroperasi yaitu tombolnya diaktifkan, maka RTU 1 juga akan mengirimkan sinyal kedua arah, yaitu yang pertama ke master, yang kedua ke RTU. Nah, sinyal yang dikirimkan dari RTU ke master dan sinyal yang dikirimkan dari RTU 1 ke RTU 2 juga mempunyai format protokol. Format protokolnya sama seperti ini, hanya saja di bagian masternya itu ada pemisahnya yang sudah dijelaskan pada program aplikasinya, yaitu dengan garis tanda gini, itu untuk pemisah data yang dikirim dari RTU 1 ataupun RTU 2. Jika tombol
yang di sini diaktifkan untuk menghidupkan LED 1 misalnya, maka RTU 1 akan mengirimkan ke master agar HMI di sini atau indikator LED yang ada di master juga menyala sebagai monitoring dari MNTU-nya. Nah, sinyal yang dikirim ke RTU 2 dari RTU 1 untuk mengaktifkan sound juga, yaitu untuk memberi informasi bahwa sistemnya diaktifkan dari RTU 1 melalui tombol seperti itu. Nah, ketika RTU 2 di sini potensionya yang dioperasikan, maka sinyal yang dikirim dari RTU 2 di sini juga ke RTU 1 juga ke MTU. Nah, tapi sinyal yang dikirim ke RTU 1 di sini, RTU 1 tidak akan merespon apapun karena pada RTU 1 ketika potensio ini dioperasikan, RTU 1 tidak mengeksekusi program apapun karena di sini tidak mempengaruhi LED 1, LED 2 ketika potensio. Namun yang dikirim RTU 2 ke MTU atau master yaitu nilai dari potensionya, dimana nilai dari potensio ini dengan format protokol 62/ dari RTU 2 potensionya itu kalau tidak salah tadi C, terus nilai potensio, lalu ada CRC juga. Nah, nilai yang dari potensio ini nantinya akan diaktifkan atau akan dieksekusi oleh si MTU, yaitu untuk ditampilkan pada grafiknya sesuai dengan nilai dari potensionya. Nah, pemberian sinyal ke master juga ada rumus nilai value yang di sini. Hal ini ditujukan agar orang lain itu tidak bisa mengambil atau mencuri nilai dari sensor potensio ini. Jadi misalnya potensio ini memberikan nilai 0 yang sebelum nilai ini dikirim, maka RTU 2 ini mengubah dulu 0 plus 10. Jadi yang dikirim ke sini yang ke master itu nilainya 10. Nah, misal ada orang lain yang menyadap sistem ini, nilainya itu yang kebaca 10 padahal aslinya itu 0. Jadi orang ini memperlambat, kita tujuannya untuk memperlambat si orang ini dalam mengambil atau menyadap sistem kita. Nah, dari MTU baru nilai 10 ini dikurangi lagi 10 seperti itu dan seterusnya. Jadi nilai yang dikirim dari RTU 2 ke master tidak nilai murni dari potensionya, tapi ada rumus penambahan dan di master ada rumus pengurangan seperti itu. Oke, saya rasa cukup jelas, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.